Langkah kaki mereka sudah tak lagi cepat. Sepatu tua yang mereka kenakan bergerak pelan di atas jalan setapak yang dikelilingi pepohonan. Suara dedaunan yang bergoyang tertiup angin menjadi musik latar yang lembut, seolah ikut menyambut perjalanan sore itu. Punggungnya sedikit membungkuk, sementara rambut putihnya berkilau terkena cahaya matahari yang merangkak turun. Di sisi lain, sang pasangan juga membawa tubuh renta yang tak lagi sekuat dahulu, namun genggaman tangan mereka masih erat. Erat seperti janji yang tak pernah diucapkan, tapi selalu ditepati. Mereka berjalan berdampingan, tidak terburu-buru. Sesekali berhenti, membungkuk sedikit untuk mengamati bunga yang mulai bermekaran, atau hanya untuk menatap langit sore yang memerah. Kadang pria itu melirik ke bawah untuk memastikan pasangannya tidak tersandung akar pohon yang mencuat dari tanah. Sekilas, gerakan itu tampak sederhana. Namun bagi mereka yang mengerti, itu adalah bahasa cinta yang tak pernah pudar. Orang yang lewat mungkin hanya melihat dua lansia yang menikmati sore. Tapi jika diperhatikan lebih dekat, ada kisah panjang di balik tatapan mereka. Tatapan yang penuh rasa aman, penuh pengertian, dan penuh kenangan yang tak mungkin dihitung dengan angka. Ada tawa kecil yang keluar tanpa alasan, hanya karena mereka saling mengingat momen lama. Mungkin momen saat pertama kali bertemu di sebuah pasar, atau saat mereka berdua menunggu hujan reda di bawah atap warung kecil. Kebahagiaan seperti ini tidak datang begitu saja. Ia bukan keberuntungan semata, melainkan hasil dari perjalanan puluhan tahun yang diwarnai berbagai badai dan pelangi. Ada hari-hari ketika hati mereka diuji oleh jarak, oleh kesalahpahaman, bahkan oleh rasa lelah yang hampir membuat langkah berhenti. Namun di setiap ujian itu, mereka memilih hal yang sama. Tetap menggenggam tangan satu sama lain, tetap berjalan berdampingan, dan tetap percaya bahwa semua akan baik-baik saja selama mereka bersama. Kini di usia senja, mereka memanen hasil dari semua pilihan itu. Bukan kemewahan, bukan harta berlimpah, tapi ketenangan yang hanya bisa lahir dari hati yang merasa cukup. Dan di setiap detik kebersamaan ini, mereka membuktikan bahwa cinta tidak mengenal batas usia. Tubuh boleh menua, kulit boleh berkerut, tapi rasa yang dirawat dengan kesetiaan akan tetap hidup, menghangatkan, menenangkan, dan mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati ada di genggaman tangan yang tak pernah dilepaskan. Di usia mereka yang telah melewati lebih dari setengah abad bersama, komunikasi bukan lagi sekedar percakapan untuk bertukar informasi. Ia telah menjadi jembatan yang menjaga hati tetap terhubung, bahkan ketika jarak fisik kadang tak terhindarkan. Bagi pasangan lansia yang bahagia, berbicara adalah kebiasaan yang tidak pernah mereka pensiunkan. Setiap pagi, sebelum menjalani hari, mereka menyapa satu sama lain dengan lembut. Bukan sapaan terburu-buru, melainkan ucapan yang mengandung perhatian penuh. Menanyakan tidur malam tadi, membicarakan rencana hari ini, atau hanya sekedar mengomentari cuaca yang terasa sejuk. Percakapan sederhana ini adalah pupuk bagi hubungan, membuat akar cinta semakin dalam. Mereka tahu, kebisuan yang terlalu lama bisa menjadi jarak yang tak terlihat. Itulah sebabnya mereka selalu berusaha mengungkapkan apa yang dirasa. Jika ada salah paham, mereka tidak membiarkannya mengendap terlalu lama. Mereka memilih untuk duduk bersama, membicarakannya dengan tenang, dan mencari jalan tengah tanpa saling menyalahkan. Bagi mereka, perbedaan pendapat bukan alasan untuk menjauh, melainkan kesempatan untuk semakin memahami satu sama lain. Tak jarang komunikasi mereka berlangsung dalam bentuk cerita masa lalu. Di sore yang tenang, mereka duduk di teras rumah, menyesap teh hangat sambil saling mengingatkan kisah lama. Mereka tertawa saat mengulang cerita lucu dari masa muda, atau terdiam sejenak saat mengenang masa sulit yang berhasil mereka lalui. Cerita-cerita itu bukan hanya hiburan, tapi juga pengikat yang menguatkan rasa kebersamaan. Ada momen di mana kata-kata tak perlu diucapkan panjang-panjang. Satu kalimat singkat seperti, "Kamu capek, istirahatlah dulu," atau "Aku buatkan teh ya," sudah cukup untuk menunjukkan perhatian. Bahkan tatapan mata, senyum kecil, atau tepukan lembut di bahu pun menjadi bahasa komunikasi yang mereka mengerti tanpa perlu banyak bicara.
Secara ilmiah, komunikasi yang baik pada pasangan lansia terbukti menurunkan resiko kesepian dan depresi, meningkatkan kesehatan mental, dan memperpanjang rasa bahagia dalam hubungan. Mereka mungkin tidak lagi membicarakan mimpi besar seperti di usia muda, tapi mereka tetap berbicara tentang hal-hal kecil yang membuat hati hangat. Dan disitulah rahasianya, bahwa komunikasi yang dijaga sepanjang waktu adalah kunci agar cinta tetap hidup, bahkan ketika usia sudah jauh melampaui masa muda. Cinta di usia senja tidak lagi diukur dari hadiah mahal atau perjalanan mewah. Yang paling berharga justru hadir dalam bentuk yang paling sederhana, sentuhan kecil yang tulus. Sentuhan ini bukan hanya fisik, tapi juga menyentuh hati, membangkitkan rasa aman, dan mengingatkan bahwa kita tidak pernah sendirian. Bagi pasangan lansia yang bahagia, menggenggam tangan saat berjalan di taman adalah bahasa cinta yang tak lekang waktu. Genggaman itu bukan hanya untuk mencegah jatuh, tapi juga pesan diam, "Aku ada di sini untukmu." Begitu pula saat mereka duduk berdampingan di sofa, jemari saling bersentuhan meski tidak sedang berbicara. Keheningan yang ditemani sentuhan itu terasa lebih hangat daripada 1000 kata. Pagi hari, sentuhan kecil hadir saat membantu mengenakan kardigan atau saat menyisir rambut pasangan yang mulai memutih. Sore hari, sentuhan itu muncul dalam bentuk tepukan lembut di punggung ketika melewati lorong rumah, atau mengusap bahu ketika pasangan terlihat lelah. Namat hari, sentuhan itu mungkin hanya berupa jari yang meraih tangan di bawah selimut untuk memastikan rasa dekat tetap terjaga, bahkan saat mata terpejam. Secara psikologis, sentuhan lembut terbukti menurunkan hormon stres dan meningkatkan hormon kebahagiaan seperti oksitosin. Pada lansia, hal ini sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Mereka yang terbiasa saling menyentuh dengan penuh kasih, biasanya lebih jarang merasa kesepian dan memiliki ikatan emosional yang lebih kuat. Namun makna sentuhan tidak hanya lahir dari aksi itu sendiri, melainkan dari ketulusan yang menyertainya. Sentuhan tanpa cinta hanyalah gerakan biasa. Tetapi sentuhan yang lahir dari rasa sayang, dari niat menjaga dan merawat, akan menjadi bahasa yang bisa dimengerti hati, bahkan tanpa satu kata pun terucap. Itulah mengapa meski tubuh menua dan tenaga berkurang, mereka tidak pernah berhenti saling menyentuh. Karena mereka tahu, sentuhan kecil yang bermakna adalah jembatan yang membuat dua hati tetap berdekatan, meski tubuh terus berjalan. Di usia senja, tawa memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia seperti mata air yang membuat hubungan tetap segar, meski perjalanan hidup sudah begitu panjang. Bagi pasangan lansia yang bahagia, tawa bersama bukanlah kebiasaan yang ditinggalkan di masa muda. Justru di tengah rambut yang memutih dan langkah yang melambat, tawa menjadi pengingat bahwa hati mereka masih sama, ringan, ceria, dan saling terhubung. Tawa itu sering muncul di momen-momen sederhana. Misalnya ketika salah satu dari mereka lupa di mana meletakkan kacamata, hanya untuk menemukan bahwa kacamata itu sedang bertengger manis di atas kepala. Atau ketika keduanya mencoba mengingat lagu lama dan malah menciptakan versi baru yang kocak. Ada pula saat mereka menonton acara televisi yang ringan, lalu saling melirik ketika ada adegan lucu. Seolah berkata, "Kita paham lucu kan ini, hanya kita yang mengerti." Mereka tahu hidup ini terlalu singkat untuk hanya diisi dengan keseriusan. Ada masa-masa sulit yang pernah mereka lalui, air mata yang pernah jatuh, dan masalah yang sempat membuat hati berat. Namun di setiap badai, mereka selalu menemukan cara untuk menyelipkan tawa. Kadang tawa itu lahir dari cerita lama yang diulang-ulang. Kadang dari kesalahan kecil yang malah menjadi bahan gurauan hingga bertahun-tahun kemudian. Secara ilmiah, tertawa bersama terbukti memperkuat ikatan emosional, meredakan stres dan meningkatkan kesehatan jantung. Pada pasangan lansia, tawa bukan hanya hiburan, tapi juga pengingat bahwa kebahagiaan tidak membutuhkan alasan besar. Cukup kehadiran orang yang tepat di sisi kita. Dan yang membuat tawa mereka istimewa adalah keaslian di dalamnya. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada tawa basa-basi. Setiap senyum yang mereka bagi adalah hasil dari kenyamanan yang lahir karena saling menerima. Mereka tidak menertawakan untuk merendahkan, melainkan untuk merayakan kekurangan satu sama lain dengan cinta. Dan ketika tawa itu mengisi ruang, semua kerutan di wajah mereka seolah bercerita. Bukan sekedar tanda penuaan, tapi bukti dari ribuan hari yang diwarnai senyum dan canda.
Tawa mereka adalah bahasa cinta yang tak lekang oleh waktu, bahasa yang membuat mereka tetap merasa muda, meski usia terus berjalan. Bagi pasangan lansia yang bahagia, kehangatan tidak hanya berarti berada di ruangan yang nyaman atau di bawah selimut tebal. Kehangatan sejati adalah gabungan dari kedekatan fisik dan rasa aman emosional yang mereka ciptakan satu sama lain. Dua hal ini berjalan beriringan, saling melengkapi, dan menjadi fondasi yang membuat hubungan tetap hidup meski usia terus bertambah. Kehangatan fisik hadir dalam bentuk sederhana, menyediakan kursi yang empuk untuk pasangan yang lututnya mulai rapuh, menyiapkan minuman hangat di pagi yang dingin, atau menutupkan selimut ketika malam terasa menusuk tulang. Terkadang kehangatan itu muncul hanya dengan duduk berdekatan di sofa sambil menonton acara favorit, membiarkan pundak bersentuhan tanpa kata. Namun mereka memahami bahwa sentuhan fisik saja tidak cukup. Kehangatan sejati lahir dari rasa saling mengerti, dari sikap yang membuat pasangan merasa dihargai dan aman untuk menjadi dirinya sendiri. Saat salah satu merasa cemas atau sedih, pasangannya ada di sana untuk mendengarkan, tanpa menghakimi. Saat salah satu merasa bangga dengan pencapaian kecil, pasangannya adalah orang pertama yang ikut merayakannya. Kehangatan emosional juga tercermin dalam kesabaran. Mereka menyadari bahwa di usia lanjut, reaksi tubuh melambat, ingatan kadang kabur, dan pendengaran tidak setajam dulu. Tapi alih-alih frustrasi, mereka memilih untuk menanggapi dengan lembut. Sebuah senyum, nada bicara yang tenang, atau pelukan ringan menjadi cara mereka mengatakan, "Tidak apa-apa, aku mengerti." Secara medis, rasa aman dan nyaman yang diciptakan lewat kehangatan fisik dan emosional terbukti membantu menurunkan tekanan darah, memperkuat sistem imun, dan meningkatkan kualitas tidur. Bagi mereka, ini bukan sekadar teori. Mereka merasakannya setiap hari. Kehangatan yang mereka pelihara bukanlah hasil kebetulan, melainkan buah dari kebiasaan yang dijaga selama bertahun-tahun. Mereka tahu bahwa cinta tidak bertahan hanya karena janji yang diucapkan di masa lalu, tetapi karena tindakan-tindakan kecil yang dilakukan berulang, hari demi hari. Dan di setiap musim hidup yang mereka lewati, kehangatan itu menjadi alasan mengapa mereka tetap saling mencari, saling merawat, dan saling mencintai. Di usia senja, cinta yang bertahan puluhan tahun bukan hanya hasil dari kebersamaan, tetapi juga dari kemampuan untuk tetap melihat pasangan sebagai pribadi yang berharga. Pasangan lansia yang bahagia memahami bahwa rasa kagum dan hormat harus dipelihara bahkan ketika mereka sudah mengenal satu sama lain lebih dalam daripada siapapun di dunia ini. Rasa kagum muncul ketika mereka masih mampu melihat kebaikan kecil yang dilakukan pasangannya. Misalnya, mengagumi cara pasangan tetap berusaha menjaga kerapian diri meski gerakan mulai terbatas. Atau rasa bangga ketika pasangan menceritakan kisah hidupnya kepada cucu dengan penuh semangat. Mereka tidak menganggap hal-hal itu remeh, karena sadar bahwa di balik setiap tindakan kecil, ada usaha dan niat yang tulus. Hormat pun menjadi bagian penting. Mereka saling menghargai pendapat meski tidak selalu sepakat. Jika ada keputusan yang harus diambil bersama, mereka mendengarkan satu sama lain hingga selesai berbicara, bukan memotong di tengah kalimat. Dalam kehidupan sehari-hari, rasa hormat itu juga terlihat dari cara mereka menjaga sopan santun, bahkan di tengah rumah mereka sendiri. Tidak ada kata-kata kasar yang diucapkan dengan sengaja, dan tidak ada nada bicara yang merendahkan. Menjaga rasa kagum dan hormat di usia lanjut berarti tetap memandang pasangan sebagai individu yang unik, bukan sekadar orang yang sudah lama tinggal bersama. Mereka menyadari bahwa manusia terus berkembang, bahkan di usia 70 atau 80 tahun. Ada kebiasaan baru yang terbentuk, ada pemikiran baru yang muncul, dan selalu ada hal yang bisa dipelajari dari pasangan seberapapun lamanya mereka bersama. Secara emosional, rasa kagum dan hormat membuat hubungan tetap hidup. Tanpa itu, cinta bisa berubah menjadi sekadar rutinitas yang hambar. Dengan itu, setiap pertemuan, setiap percakapan, dan setiap tatapan mata tetap mengandung makna. Mereka tidak hanya mencintai karena sudah terbiasa, tetapi karena masih terus memilih untuk mencintai.
Pada akhirnya, pasangan lansia yang bahagia tahu bahwa rasa kagum dan hormat adalah fondasi yang membuat cinta mereka tidak lapuk dimakan waktu. Mereka memulai hubungan dengan rasa itu, merawatnya sepanjang hidup, dan akan membawanya hingga akhir perjalanan bersama. Secara emosional, rasa kagum dan hormat membuat hubungan tetap hidup. Tanpa itu, cinta bisa berubah menjadi sekadar rutinitas yang hambar. Dengan itu, setiap pertemuan, setiap percakapan, dan setiap tatapan mata tetap mengandung makna. Mereka tidak hanya mencintai karena sudah terbiasa, tetapi karena masih terus memilih untuk mencintai. Pada akhirnya, pasangan lansia yang bahagia tahu bahwa rasa kagum dan hormat adalah fondasi yang membuat cinta mereka tidak lapuk dimakan waktu. Mereka memulai hubungan dengan rasa itu, merawatnya sepanjang hidup, dan akan membawanya hingga akhir perjalanan bersama. Bagi pasangan lansia yang bahagia, usia senja bukanlah akhir dari segalanya. Meski tubuh melemah dan langkah melambat, mereka percaya bahwa selalu ada sesuatu yang dinanti. Memelihara harapan bersama adalah rahasia terakhir yang membuat ikatan mereka tetap kokoh. Harapan itu tidak selalu besar, kadang justru sederhana, tetapi menghangatkan hati. Mereka menanti momen untuk melihat cucu pertama berjalan, atau menunggu musim bunga tiba, agar bisa kembali menanam bersama di halaman rumah. Ada juga harapan untuk bisa merayakan ulang tahun pernikahan berikutnya, meski hanya dengan makan malam sederhana di rumah. Setiap rencana kecil yang dibuat bersama menjadi sumber semangat untuk bangun di pagi hari. Harapan bersama membuat mereka tetap memandang masa depan dengan senyum. Di tengah keterbatasan fisik, mereka mengatur langkah untuk mencapainya. Jika salah satu sakit, yang lain hadir sebagai penyemangat, mengingatkan bahwa mereka masih punya mimpi yang belum diselesaikan. Jika salah satu merasa lelah, yang lain mengelurkan tangan, membawa energi baru untuk melanjutkan perjalanan. Yang terpenting, mereka tidak membiarkan harapan itu mati. Mereka tahu, ketika harapan hilang, gairah hidup pun meredup. Karena itu, mereka menjaga agar selalu ada sesuatu yang diperjuangkan bersama. Entah itu proyek kecil di rumah, perjalanan singkat ke tempat yang disukai, atau sekedar menikmati matahari terbenam sambil duduk berdampingan di teras. Memelihara harapan bersama juga berarti saling mengingatkan bahwa hidup ini masih layak dinikmati. Mereka merayakan hal-hal kecil dan mengabadikannya dalam ingatan, sehingga kenangan manis terus bertambah, bukan berkurang. Harapan membuat hati mereka tetap muda, meski tubuh menua. Dan ketika akhirnya suatu hari mereka tak lagi bisa mewujudkan semua rencana, mereka tahu bahwa yang terpenting bukanlah seberapa banyak harapan itu tercapai, tetapi seberapa banyak harapan itu telah mengikat mereka dalam kebersamaan yang hangat. Kisah pasangan lansia yang bahagia bukanlah dongeng atau kebetulan. Itu adalah hasil dari pilihan yang diambil setiap hari, dari komitmen yang dijaga meski waktu menguji, dan dari kesadaran bahwa cinta adalah kerjasama tanpa henti. 6 rahasia yang mereka pegang bukan sekedar teori, tetapi nafas kehidupan yang menghidupi hubungan mereka hingga puluhan tahun. Mereka memulai dengan komunikasi yang jujur, membiarkan setiap kata menjadi jembatan, bukan tembok. Mereka membangun kebiasaan merawat kesehatan bersama, karena menyadari tubuh adalah kendaraan yang harus dijaga untuk terus berjalan berdua. Mereka memelihara kedekatan emosional dan fisik yang menghangatkan, tidak hanya dengan sentuhan, tetapi juga dengan rasa aman yang selalu mereka berikan satu sama lain. Rasa kagum dan hormat menjadi rempah yang membuat cinta tetap beraroma segar, meski usia terus bertambah. Lalu mereka mengikat hati mereka dengan harapan bersama, agar setiap hari memiliki tujuan dan makna. Semua itu saling melengkapi, membentuk benteng yang melindungi cinta dari kelapukan waktu. Pasangan lansia yang bahagia tahu bahwa pernikahan bukan hanya tentang bertahan bersama sampai tua, tetapi tentang membuat setiap tahap usia memiliki cerita indahnya sendiri. Mereka mengajarkan bahwa cinta sejati tidak hanya diukur dari lamanya waktu, tetapi dari kualitas perhatian, kesabaran, dan pengertian yang diberikan. Ketika kita melihat mereka duduk berdampingan di bangku taman, tersenyum tanpa perlu berkata-kata, kita melihat hasil dari puluhan tahun usaha. Cinta mereka adalah pengingat bahwa kebahagiaan dalam pernikahan tidak datang dari menunggu, tetapi dari menciptakannya bersama, setiap hari, tanpa henti.
Dan di bawah langit senja, ketika matahari perlahan terbenam, mereka masih saling menggenggam tangan. Sebuah simbol bahwa sekalipun waktu akan memisahkan, cinta yang dirawat dengan kesungguhan akan selalu menemukan caranya untuk tetap hidup.